Indonesia adalah negeri dengan ribuan rupa ketakutan. Dari sosok putih yang terikat kain kafan hingga perempuan yang menangis di balik rimbunnya pohon beringin, setiap daerah seolah memiliki penghuni gelapnya sendiri. Selama ini, kita meyakini bahwa wujud-wujud menyeramkan ini muncul secara alami dari alam gaib sebagai penjaga moral atau sisa ruh yang tak tenang. Jika kita menelusuri kembali arsip-arsip lama dan catatan sosiologis, kita akan menemukan sebuah kenyataan yang jauh lebih logis, bahwa rupa-rupa hantu yang kita takuti hari ini seringkali bukanlah murni produk mistis, melainkan hasil rekayasa sosial dan trauma masa lalu yang dibentuk oleh keadaan. Itulah kenapa hantu di setiap negara itu berbeda, Pak. Karena persepsi kita terhadap ketakutan itu berbeda gitu. Orang Romania melihat ketakutan itu Dracula, kita melihat ketakutan itu kuntilanak. Ya, makanya nggak pernah ditemukan kuntilanak di Rumania, atau nggak pernah ditemukan Dracula di Indonesia. Makanya jenis hantu itu bergantung sama teritori. Nah, itulah. Keberagaman wujud hantu di Indonesia ini adalah sebuah arsip trauma kolektif, di mana penguasa kolonial Belanda seringkali memanfaatkan taktik propaganda mistis untuk menciptakan ketakutan demi mengubah area strategis seperti perkebunan menjadi zona angker untuk mencegah pencurian dan membatasi mobilitas penduduk lokal di malam hari. Sosok pocong misalnya sangat erat dengan simbol kematian dalam agama. Di zaman dulu, isu tentang pocong sering digunakan sebagai satpam gratis untuk menjaga gudang tebu atau logistik milik Belanda. Penjajah tahu bahwa masyarakat jauh lebih takut pada hantu dan dosa daripada takut pada senapan. Sehingga cerita ini dipelihara agar harta benda mereka aman dari pencuri tanpa perlu banyak penjaga. Lalu ada kuntilanak dan sundel bolong yang sebenarnya lahir dari sejarah pahit tentang kesehatan. Dulu banyak sekali ibu yang meninggal saat melahirkan karena belum ada dokter atau rumah sakit yang memadai. Rasa sedih dan trauma masyarakat atas kematian itu akhirnya diwujudkan dalam sosok hantu wanita yang mencari keadilan, sekaligus menjadi cara orang tua zaman dulu agar anggota keluarganya lebih waspada saat malam hari. Sedangkan tuyul muncul sebagai cara orang zaman dulu menjelaskan perbedaan kekayaan. Ketika sistem uang mulai masuk ke desa-desa, ada orang yang tiba-tiba jadi sangat kaya, sementara yang lain tetap miskin. Karena tidak mengerti cara kerja bank atau bisnis modern, disitulah masyarakat menciptakan sosok makhluk kecil pencuri uang sebagai alasan mengapa tetangga mereka bisa kaya secara mendadak. Dan yang terakhir, sosok raksasa seperti genderuwo atau wewe gombel. Sebenarnya mereka punya tugas yang sangat praktis, yaitu sebagai pengingat jam malam. Karena dulu banyak binatang buas dan patroli tentara yang kejam di hutan atau sungai, orang tua menakut-nakuti anak-anak dengan sosok ini agar mereka segera pulang sebelum maghrib demi keselamatan mereka sendiri. Jadi, rupa-rupa hantu di negara kita sebenarnya adalah cara nenek moyang kita menghadapi situasi sulit di masa lalu. Wujud menyeramkan itu adalah gabungan antara strategi penjajah, trauma kesehatan, dan cara masyarakat menjaga keamanan satu sama lain. Hal yang sama juga terjadi pada situs-situs bersejarah seperti candi. Banyak dari kita yang menganggap candi sebagai tempat yang sangat angker atau penuh kutukan jika disentuh. Ternyata di masa kolonial, pemerintah Belanda seringkali memperkuat narasi keramat ini sebagai strategi perlindungan cagar budaya. Karena saat itu Belanda kekurangan personel untuk menjaga setiap bangunan purbakala dari tangan jahil atau warga yang mengambil batu candi untuk fondasi rumah, mereka menggunakan senjata psikologis. Dengan membiarkan atau bahkan membumbui mitos bahwa candi tersebut memiliki penunggu yang galak, masyarakat lokal menjadi takut untuk merusak atau menjarah situs tersebut. Jadi, apa yang hari ini kita sebut sebagai aura mistis sebuah candi, sebenarnya adalah warisan taktik pengamanan agar bangunan berharga itu tetap utuh hingga sekarang. Apakah kalian pernah berpikir mengapa hanya gunung-gunung di Indonesia yang terasa sangat angker dibandingkan gunung di luar negeri? Jawabannya ada pada fungsi gunung dalam budaya kita sebagai sumber kehidupan dan sekaligus ancaman. Di Indonesia, gunung berapi adalah penyedia tanah subur.
Namun, di sisi lain, bisa membawa bencana besar kapan saja. Pelabelan angker pada gunung sebenarnya adalah bentuk kearifan lokal yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan perlindungan lingkungan agar manusia tidak sembarangan merusak ekosistem yang rapuh. Dengan menyebut sebuah hutan di lereng gunung sebagai hutan larangan atau tempat tinggal jin, nenek moyang kita sebenarnya sedang melarang orang untuk menebang pohon sembarangan yang bisa menyebabkan erosi atau banjir bandang. Selain itu, cerita tentang pasar setan atau suara-suara gaib di puncak gunung seringkali digunakan agar para pendaki atau warga tetap waspada, tidak takabur, dan menjaga perilaku mereka di medan yang berbahaya. Di negara lain, mereka mungkin menggunakan papan larangan atau denda yang mahal. Tetapi di Indonesia, penggunaan rasa takut terhadap alam terbukti jauh lebih efektif untuk membuat orang menghormati kekuatan gunung yang sewaktu-waktu bisa meletus. Jadi, jika kita tarik benang merahnya, baik itu rupa hantu yang menyeramkan, keramatnya candi, hingga angkernya gunung, semuanya adalah cara manusia di masa lalu untuk mengatur tatanan sosial dan menjaga alam. Kita tidak sedang berhadapan dengan hantu yang nyata, melainkan sedang melihat bagaimana cerita mistis digunakan sebagai alat bertahan hidup di tengah situasi yang sulit dan berbahaya. Ya kerasa udah waktunya Mimin pamit. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video Mimin sampai habis. Mimin doakan semoga kalian semua tidak akan takut lagi dengan yang namanya setan. Oh iya, kalau kalian suka video Mimin, jangan lupa subscribe dan like ya. See you!